podcast yang ngebahas gimana caranya tetap waras, kritis, dan tetap pakai akal sehat di tengah gempuran informasi digital yang makin hari makin gak masuk akal. Bareng aku, Hilya Zahwa Ramadhani, dan di sini kita bakal ngobrol santai soal fenomena komunikasi, media, dan perilaku netizen yang kadang bikin kita mikir, ini orang mikir nggak sih sebelum ngeset? Ampun. Oke, hari ini aku nggak sendirian, tentu aku kedatangan tamu spesial, abang aku yang kalau di grup keluarga sering jadi polisi fakta, rajin ngedebung berita aneh di sosmed. Halo Bang Ikhtiar Rahman, apa kabar nih Bang? Halo Zahwa, halo pendengar podcast Logika Login. Alhamdulillah sehat. Jujur ya, pas dengar nama podcastnya aja aku langsung mikir, ini relate banget sama kondisi yang sekarang. Banyak yang akunnya login tiap hari, tapi logikanya logout tiap dapat berita viral. Nah, itu dia. Jadi, buat pendengar, siapin kuping dan pikiran kalian karena obrolan kita hari ini sangat-sangat penting. Bang, jujur ya, aku makin kesini makin ngeri lihat perkembangan hoax. Dulu hoax cuma teks panjang gak jelas, sekarang udah pakai video, potongan suara, bahkan di fake artis atau tokoh publik pun juga. Nah, menurut kamu nih Bang, kenapa orang gampang banget percaya kalau bentuknya udah video? Karena dari dulu tuh kita dicekokin prinsip sign is prevailing. Apa yang kita lihat dianggap itu bukti paling kuat. Padahal di era digital sekarang, apa yang kita lihat justru bisa jadi manipulasi paling halus. Masalah utamanya ada di literasi digital. Banyak orang belum paham kalau video bisa diedit, suara bisa dipalsuin, dan visual itu bisa direkayasa. Selama kelihatannya rapi, ada watermark mirip media besar, langsung dipercaya. Dan yang lebih bahayanya nih, konten hoax ini jarang main logika, tapi main emosi. Entah itu bikin takut, bikin marah, atau bikin panik. Akhirnya refleks kita bukan mikir, tapi langsung share. Kita ambil contoh kasus yang sering kejadian. Hoax soal media sosial A, nih akan ditutup, atau kebijakan privasi berubah. Data kita bocor, padahal aslinya cuma scam atau berita lama yang diangkat lagi. Kenapa respon masyarakat bisa sepanik itu? Karena itu teknik social engineering. Pelaku hoax atau tahu betul tombol apa yang harus ditekan. Rasa takut kehilangan akses, kehilangan data, atau ketinggalan informasi. Kita juga jarang banget baca sumber resmi. Pengumuman perusahaan nggak dibaca, rilis pers diabaikan. Tapi satu chat WhatsApp dengan embel-embel katanya dari orang dalam langsung dipercaya. Dan lucunya, kolom komentar sekarang sering jadi rujukan utama, padahal isinya bisa buzzer nih, atau sama-sama orang yang nggak tahu apa-apa. Betul, kebenaran seolah ditentukan oleh jumlah komentar, bukan oleh validitas sumber. Oke, kita tarik dikit ke teori komunikasi ya, biar teman-teman yang dengar juga bisa pakai ini buat referensi tugas. Nah, fenomena hoax ini bisa dijelasin lewat teori jarum hipodermik. Iya, walaupun teori ini tergolong klasik, tapi di era algoritma media sosial konsepnya relevan lagi. Media seolah jadi jarum yang menyuntikkan pesan langsung ke audiens yang pasif. Timeline kita diatur algoritma. Kita dikasih konten yang sesuai emosi dan kebiasaan kita tanpa kita sadar. Selain itu, aku juga ngerasa teori spiral keheningan relevan banget. Banyak orang sebenarnya tahu itu hoax, tapi milih diam karena takut dikucilkan atau diserang. Setuju. Akhirnya suara yang rasional kalah sama suara yang paling berisik. Dan hoax menang bukan karena kuat, tapi karena yang tahu kebenaran memilih diam. Aku ada pertanyaannya nih sekarang Bang. Gimana caranya kita nggak logout logika pas main sosmed? Caranya simpel tapi konsisten. Aku nyebutnya jeda 30 detik setiap dapat info yang bikin emosi. Berhenti dulu,
jangan langsung share. Pakai waktu itu buat cek di Google atau situs cek fakta, karena satu kali klik share itu bukan hal sepele. Itu tanggung jawab moral kita sebagai komunitas sih. Dan menurutku kita juga harus berani jadi orang yang mutusin rantai hoax, walaupun kadang berarti beda pendapat sama mayoritas di grup. Udah kerasa nih, obrolan kita udah hampir lama. Nah, refleksi hari ini sederhana, tapi penting. Jangan biarin algoritma mikirin semuanya buat kita. Karena literasi digital itu bukan cuma soal pintar teknologi, tapi soal melindungi diri kita sendiri. Mantap. Makasih banyak Abang Tiar udah mampir di podcast Logika Login. Buat pendengar, diingat-ingat lagi ya, filter dulu sebelum share, pakai logika sebelum login. Aku, Hilya Zahwa Ramadhani, pamit undur diri. Stay smart, stay critical. Bye-bye.